Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya, Eki Putranto Wibowo. Ya, saya adalah guru bahasa Indonesia. Nah, hari ini saya akan menjelaskan teks eksposisi. Ngomong-ngomong soal eksposisi, apa sih eksposisi itu? Kasih tahu nggak ya? Apakah exposition dari bahasa Inggris atau posisi Wena, PW, atau Putranto Wibowo nama saya? Enggak ya, bercanda. Akan saya jelaskan tentang eksposisi itu apa. Sebelumnya bisa subscribe dulu channel saya, nyalakan tombol lonceng. Yang suka bisa suka, yang nggak suka boleh klik jempol ke bawah. Yang bersedia mengomentari, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini untuk kemajuan channel saya agar lebih baik. Selamat belajar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Eki Putranto Wibowo, biasa dipanggil Pak Eki. Oke, saya akan mengajar di kelas Bahasa Indonesia kalian tahun pelajaran ini ya. Siap-siap, oke? Saya senang dan bahagia berjumpa dengan kalian. Baik, sebelumnya siapkan catatan dan perhatikan baik-baik ya pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini adalah teks eksposisi. Nah, ngomong-ngomong soal eksposisi, apa sih eksposisi itu? Nah, teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Kemudian untuk tujuan teks eksposisi sendiri yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Nah, berarti kalau kalian sering baca teks eksposisi, kalian akan bertambah pengetahuannya gitu ya. Kemudian untuk struktur teks eksposisi itu ada 3 ya. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau yang biasa disebut tesis, yaitu bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat penulis, disebut juga bagian pembuka anak-anak. Kemudian struktur yang kedua adalah argumentasi. Apa itu? Argumentasi adalah bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Kemudian struktur yang ketiga atau yang terakhir yaitu penegasan ulang atau reorientasi. Reorientasi yaitu salah ketik. Apa itu? Bagian yang berisi penegasan ulang pendapat penulis. Nah, kurang lebih 3 ini yang harus kalian ketahui ya. Kemudian dalam teks itu kalian juga harus menyertakan judul, itu jangan lupa. Setiap teks, setiap karangan atau teks itu pasti wajib ada judulnya. Nah, teks tanpa judul itu bagaikan manusia tanpa nama. Coba kalian kalau nggak punya nama, panggilannya apa? Hehe gitu kan, nggak banget gitu kan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ciri-ciri teks eksposisi. Nah, ciri-cirinya ada beberapa ya, ada banyak ini. Ada menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, gaya informasi yang mengajak, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian berusaha menjelaskan tentang sesuatu, gaya bersifat informatif, gaya bahasanya. Kemudian fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Jadi
ketika kita membuat teks eksposisi itu harus disertai fakta. Ibarat kita ngomong itu harus ada buktinya. Kalau nggak ada bukti ya kayak gibah, kan nggak boleh gibah. Oke. Kemudian singkat, padat, akurat. Berusaha menjelaskan sesuatu. Fakta juga dipakai sebagai alat konkretasi, yaitu maksudnya fakta itu harus konkret, harus jelas gitu kan. Kalau nggak jelas ya ngambang gitu kan. Misal kita ngerasani si dia sama cewek lain, nah buktinya apa gitu kan, cewek lain itu siapa, bisa jadi dia adalah adiknya sendiri atau saudara perempuannya yang lain gitu kan, atau tantenya gitu kan. Kan kita nggak boleh menuduh orang sembarangan gitu kan, harus punya bukti. Oh misal dia kemarin deket sama si Shirley gitu kan. Nah Shirley itu siapa gitu kan, apakah temennya gitu kan, sedekat apakah hubungannya gitu. Nah kalian itu harus mencari fakta-faktanya. Begitupun dengan eksposisi gitu kan, harus jelas. Cirinya yang lain yaitu penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Nah ini karena kita belajar bahasa Indonesia itu juga jangan sampai lupa dengan bahasa baku ya, kita harus tahu mana bahasa yang baik dan benar. Kemudian tak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Itu kalau kita membuat eksposisi itu ya kita menulis karena kita berdasarkan fakta itu kan. Jadi jangan memaksa gitu. Misal dia harus sama aku padahal dia nggak suka sama aku kan, jadinya nggak klop gitu kan. Misal kamu sama dia tapi kamunya nggak punya rasa sama dia, jangan dipaksakan gitu. Begitupun eksposisi gitu, kita menjalani dengan paksaan, rasanya hati itu kan tidak rela gitu. Jadi janganlah menjalani suatu hubungan dengan paksaan. Oke. Kemudian fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat konkretasi ya. Kemudian paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang askadimega. Apa kuwi? Askadimega ya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ya mungkin kita sering dengar di SMP dulu dengan adik Simba sama gitu kan, atau 5W+1H. Kemudian kita lanjut ke unsur kebahasan teks eksposisi. Nah, unsur kebahasan yang pertama yaitu menggunakan pronomina. Pronomina jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina itu kata ganti ya. Kemudian memakai konjungsi. Nah, konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata hubung. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Kemudian unsur yang lain yaitu memakai kata leksikal tertentu atau kata yang mengacu pada kamus. Merupakan kata yang mengacu pada benda. Ini kata leksikal itu seperti istilah gitu kan. Jadi misal ada polusi, nah polusi itu apa gitu kan. Ada kata-kata yang memiliki istilah tertentu. Nah, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Kalau turunan itu biasanya ada itu imbuhannya gitu ya, misal menggambar dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis teks eksposisi. Jenis yang pertama yaitu teks eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi itu menggunakan penggambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide, mengilustrasikan sesuatu yang mempunyai kesamaan sifat menggunakan frasa penghubung. Kemudian jenis yang kedua yaitu teks eksposisi berita. Apa itu? Memberikan informasi dari suatu kejadian, sering dijumpai dalam berita atau surat kabar. Jenis yang ketiga ada teks eksposisi perbandingan, menerangkan ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Kemudian yang keempat, teks eksposisi proses, berisi mengenai panduan atau tata cara membuat sesuatu.
Kemudian yang kelima ada teks eksposisi definisi, berisi tentang pengertian dari suatu objek. Kemudian teks eksposisi pertentangan, berisi pertentangan antara suatu objek dengan objek yang lain, biasa menggunakan frasa penghubung, meskipun begitu akan tetapi sebaliknya, itu ya contohnya. Kemudian teks eksposisi analisis, proses memisahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa sub-bagian, kemudian melakukan pengembangan secara berurutan. Ya, sekarang Pak Egi akan memberikan contoh teks eksposisi. Perhatikan baik-baik ya, oke? Nah, ini Pak Egi punya contoh teks eksposisi berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Nah, seperti tadi, saya menyertakan strukturnya juga. Struktur yang pertama adalah tesis. Nah, di sini tesisnya, kebersihan lingkungan sekolah adalah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, juga menyapu ruang kelas. Kemudian struktur selanjutnya adalah argumentasi. Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Petugas piket biasanya melakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan antara murid dan murid maupun guru dan murid semakin akrab. Kemudian struktur yang terakhir ada penegasan ulang. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya, sehingga kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat, terawat secara terus-menerus. Oke, itu teksnya ya. Sekian, semoga kalian paham dan sampai jumpa. Sukses ya buat kalian. Tadi adalah penjelasan tentang eksposisi. Nah, sekarang kalian tentunya menjadi tahu dan paham kan eksposisi itu apa. Nah, selanjutnya bisa kalian buat referensi, catatan, atau mungkin untuk mengerjakan soal-soal dari tugas dari guru kalian masing-masing. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.